2.500 meter di atas permukaan laut tempat Nitya berada di saat ini sekarang ya. Kalau di belakang ini adalah terowongan Ali Budiarjo. Ini adalah akses masuk pertama untuk keempat kompleks pertambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia. 4 kompleks ini hanya bisa dilalui kalau kita masuk sekitar ya 7 km lah ya. Nanti kita akan lihat bagaimana pengoperasian yang dimulai sejak tahun 2015 sampai akhirnya 2021 resmi dimulai karena pertambangan terbuka area Grasberg ini sudah resmi dihentikan beralih transisi ke bawah tanah. Apa saja yang ada di bawah? Ngobrol Pintar akan bincang-bincang selengkapnya bersama dengan Nitya Anissa hanya di Kompas TV. Let's go inside. Wagum di atas ya? Iya. Sudah mantap. Pak Hengki! Wah, dari mana saja ini? Dari mana? Nah itu dia, ini perjalanan dari depan nih 7 km, nyampainya 2 minggu kemudian itu ya payah banget. Pakai nyasar lagi. Waduh. Emang ternyata harus perlu pelatihan khusus nih. Kalau di tambang bawah tanah harus hafal lokasinya. Harus hafal ya. Iya. Tapi ini keren banget. Artinya kan sebenarnya kalau dari depan tadi Nitya masuk ada 2 terowongan kembar itu kan ya? Iya. Jalur sekitar 7 km, ya kan Pak? Iya. 7 km untuk masuk ke dalam tuh sebenarnya tadi ada belokan, ada yang lurus, ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, gitu. Dan sekarang aku nyampe di sini. Ini sekarang boleh dijelasin ya, kita ada di mana? Dari 4 kompleks pertambangan itu, ini yang mana? Jadi kita ini ada di tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone. DMLZ. Ya, karena Freeport itu punya 4 kompleks penambangan bawah tanah. Yang pertama Grasberg Block Cave. Aku pernah ke sana tuh. Ya, tahun lalu kali ya, kan? Tahun lalu betul. Terus yang kedua di PMLZ, nah ini yang tempat di mana Nitya sekarang berada. Kemudian tambang bawah tanah Bigosan dan tambang bawah tanah Dos. Tambang bawah tanah Dos itu tepatnya 500 meter di atas tempat di mana saya dengan Nitya berdiri saat ini. Berarti kalau misalnya kita ngukur dari puncak gunungnya itu dari open pit lah ya. Kemudian sampai di DMLZ ini kira-kira kita berapa? Ada 700 meter dari bottom pit atau justru malah kalau dari puncak sekitar 1,7 kilo? Nah kita itu ada 1,7 kilo dari puncak. Jadi kalau kita lihat tambang di PMLZ ini sebenarnya tidak tepat berada di bawah bottom pit. Dia itu offset. Karena kalau yang tepat di bawahnya itu adalah yang Grasberg Block Cave. Yang tahun lalu sudah sempat dikunjungi. Nah, kalau di PMLZ ini offset dari surface mine. Tapi kalau kita ukur secara vertikal sekitar 1,7 kilo. 1,7. Yang pertama kali Nitya tandakan adalah perbedaannya. Ini bukan Grasberg Block Cave karena kalau di Grasberg Block Cave nggak ada dindingnya, nggak dijaringin gini nih Pak. Betul. Ini kenapa nih? Alasan saya yakin pasti alasannya adalah safety ya. Betul. Pertimbangannya adalah keamanan. Tapi kenapa? Apa yang diantisipasi gitu? Jadi kalau di PMLZ ini kan kita ini sudah posisinya sudah 500 meter di bawah Dos. Secara kedalaman di PMLZ ini termasuk salah satu tambang dalam yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin di dunia pun juga ini salah satu tambang yang terdalam. Nah, dengan kedalaman ini tentunya kita punya resiko geoteknikal yang sangat tinggi. Resiko yang khas di tambang di PMLZ ini adalah dan yang hanya di DMLZ ini ya? Yes, dan itu hanya ada di PMLZ. Kita punya seismik yang men-trigger adanya ledakan batuan atau dalam bahasa tambang kita sebut sebagai rock burst. Aku langsung menjauh dari dinding gitu. Nah, jadi untuk semua infrastruktur yang ada di tambang bawah tanah di PMLZ, kita harus melakukan penguatan terowongan yang maksimum untuk memastikan supaya karyawan kita itu saat bekerja itu dalam kondisi aman. Kalaupun terjadi seismik ataupun rock burst, kita masih bisa aman karena ground support kita karena ground support kita bekerja. Nah, jadi kalau Nitya lihat, kenapa dijaringin ya? Ada jaring-jaring ini karena kita memastikan bahwa kalau terjadi rock burst itu batuan atau semburan batuan itu tidak langsung mengenai karyawan. Artinya ada penahan yang mampu untuk menahan beban dari ledakan atau injeksi batuan dari dinding-dinding terowongan. Seperti itu. Kalau gitu berarti kalau memang di Grasberg Block Cave itu kan terkenal karena memang produksinya paling besar gitu ya, paling banyak. Bagaimana dengan ini? Sehari berapa ton yang dihasilkan? Kalau dari tambang di PMLZ itu kita
kapasitas produksinya di setup 80.000 ton 80. biji per hari. Setengah dari ini ya berarti ya? Setengah dari GBC. Kalau GBC itu kita targetkan untuk berproduksi di kapasitas penuh sekitar 130.000 ton per hari. Nah, kalau di PMLZ setengahnya dari itu, sekitar 80. Oke, sekitar 80. Masih dengan sama, 2 shift. Ini kan masih ada beberapa orang yang kemudian beraktivitas ya. Kalau Betul, iya. Kalau Anda mungkin mendengar nih, kita masih berusaha untuk melihat situasi supaya tidak mengganggu Iya. aktivitas di sini. Karena targetnya tadi tetap tinggi tuh, 80.000 ton per Iya. hari. Berapa shift? Masih sama dengan GBC, 2 shift. Secara keseluruhan di operasi tambang bawah tanah itu kita menerapkan jadwal kerja shift yang dibagi dalam 2 shift. Oke. Jadi ada shift pagi dan shift malam. 12 jam masing-masing ya? Ya, 12 jam dalam satu shift, 24 jam sehari, 365 hari. Berapa orang tuh Beroperasi. Pak satu shift ya? Dalam satu iya. shift, ya rata-rata sekitar 300 sampai 500 orang sini ya. Oke. Bergantung dari tambang. Kalau di GBC karena kapasitas produksinya lebih besar dari PMLZ, tentunya jumlah karyawan yang bekerja bisa sampai sekitar 500-an orang per shift. Kalau di PMLZ kita rata-rata sekitar 300-an orang. Saya ingat banget tahun lalu kita ngomongin masih karena pandemi ini masih benar-benar jadi tantangan utama buat produksi saat Betul, itu ya. ya. Walaupun saat itu harus diapresiasi, tetap Pak Tony mengatakan bahwa tetap masih bisa memenuhi target artinya Betul. gitu. Ini kan sudah mulai landai kondisinya. Betul. Sudah mulai protokol kesehatannya tetap, Ya. tapi artinya sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran penyesuaian. Kalau dari sisi produksi sendiri, amankah? Karena kita tahu sekarang harga-harga minyak naik, kemudian invasi Rusia, sejauh mana ini mempengaruhi produksinya? Pandemi tentunya punya dampak terhadap operasi kita di PT Freeport Indonesia. Tetapi kita semaksimal mungkin memastikan bahwa kegiatan operasi kita itu tidak terganggu. Kita melakukan adjustment pada saat pandemi berlangsung. Itu kita mulai melakukan adjustment terkait dengan yang pertama social distance, kemudian proses tracing terhadap karyawan pada saat masuk keluar dari area PT Freeport Indonesia. Bahkan Tembagapura sempat lockdown saat Betul, itu ya? dan kita melakukan lockdown tergantung dari kondisi keterpaparan karyawan kita terhadap COVID. Oke. Jadi saya lihat proses yang kita lakukan untuk beradaptasi dengan COVID yang terjadi di area kita itu memastikan sehingga kita bisa menjalankan produksi itu dengan maksimal tanpa ada kendala. Jadi pada saat 2 tahun kita berada dalam pandemi ini, itu kegiatan operasi kita berjalan secara normal. Produksi kita juga berjalan secara normal, tetapi tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang harus diadjust untuk memitigasi risiko COVID Ya, tersebut. tentunya dengan ada pengetatan dan Betul, juga kan ya. percepatan vaksin itu Betul. juga harus dikejar Ya, gitu ya. ya. Kita tetap menyayangkan kondisinya, penyebabnya invasi Rusia yang tidak ada pihak yang menginginkan, tapi ternyata ini membuat suatu kelegaan. Ya, tersendiri untuk saya selalu percaya nih Tia bahwa setiap kali ada tantangan di situ ada opportunity. Jadi dengan tantangan, kalau kita bisa menjawab tantangan itu, kita selalu mendapatkan opportunity yang lebih baik, kesempatan yang lebih baik ke depan. Tapi terkait konteksnya dengan operasional lagi-lagi nih Pak ya. Safety kan tetap jadi tantangan pertama. Betul. Itu kan selalu gitu ya. Selalu. Nitya ingat ketika Pak Hengki cerita, Nit kalau kita pengen underground mining itu resikonya jauh lebih banyak yang harus diantisipasi. Betul. Gitu kan. Prosesnya aja 15 tahun sendiri gitu. Betul, ya. Untuk membuka kemudian memastikan bahwa infrastrukturnya siap dan lain-lain gitu. Ya. Masih ada challenge yang everyday challenge yang harus kemudian diantisipasi nggak soal safety pekerja? Yang pasti bahwa komitmen PT Freeport Indonesia itu adalah memastikan bisa beroperasi, berproduksi dengan aman. Target kita tidak mau mengorbankan karyawan kita untuk kegiatan operasi kita, misalnya seperti itu. Keselamatan itu faktor utama yang harus kita pastikan ada dan diantisipasi dengan baik oleh operasi kita. Jadi tentunya resiko-resiko di tambang banyak lah. Mungkin Nitya saya boleh sampaikan beberapa yang ada di tambang di PMLZ. Kita punya resiko mengenai lumpur basah. Ya. Resiko lumpur basah ini karena kondisi Tembagapura yang curah hujannya tinggi, material kita itu kemudian bercampur dengan air, material tambang kita. Saya lihat dari luar tadi begitu banyak kemudian air Betul. yang dengan BPPPA dikeluarkan, itu memang harus dikeluarkan ya? Harus kita lakukan karena tambang kita ini tambang basah, tipe karakteristiknya basah. Jadi sebelum kita menambang kita harus lakukan proses dewatering dulu, mengeluarkan air dari badan biji kita sehingga pada saat kita melakukan produksi itu kita bisa mengurangi
mengurangi semaksimal mungkin keterpaparan air di badan biji. Itu nggak digunakan kembali, Pak? Maksudnya full dibuang aja gitu? Kalau air di tambang itu yang pertama kita gunakan untuk proses operasi. Karena kita berlimpah dengan air, makanya kita gunakan untuk pengeboran, kegiatan pengeboran, kemudian kegiatan cuci di area tambang, kemudian juga untuk kompresor-kompresor kita juga menggunakan air. Nah, kelebihan air itu pun juga akan kita kirim ke pabrik pengolahan kita. Karena di pabrik pengolahan ini kan membutuhkan air yang banyak untuk proses milling. Nah, kelebihan daripada itu biasanya akan kita alirkan juga keluar dan dibuang ke sungai. Tapi limbahnya dong. Betul. Nah, itu salah satu yang kita harus antisipasi, karena kita harus memastikan kita melakukan penambangan dengan memperhatikan lingkungan. Ya. Jadi setiap produk yang keluar dari tambang, salah satunya misalnya air dari tambang itu harus kita treatment dengan berapa baik. Pak ininya total kemudian air yang setiap hari ininya itu berapa total? Di PMLZ itu total untuk tambang bawah tanah itu sekitar 13.000 galon per menit. 13.000 galon per menit loh ya. Aku ulang ya, 13.000 galon per menit loh itu. Dan itu, bayangkan itu banyak sekali. Nah, kalau misalnya tidak kita olah dengan baik dan kita buang ke lingkungan, ini akan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan di hulunya, di hilirnya nanti. Nah, makanya kita harus lakukan treatment dengan baik. Air itu dikelola dengan baik, dengan standar yang sesuai dengan aturan pemerintah sebelum kita buang ke lingkungan. Nah, oke. Berarti urusan safety itu masih menjadi concern pastinya. Tadi Pak Hengki sempat menyebutkan soal keamanan pekerja yang utama. Kasus fatality mungkin Pak ada 5 tahun terakhir? Ya, kalau kita lihat, kita punya historical seperti ini, Nitya. Lumpur basah itu kenapa kita jadikan resiko kritikal atau resiko utama? Ada beberapa fatality yang terjadi. Kalau saya bilang mungkin lebih dari 10 fatality yang terjadi dalam rentang waktu operasi kita. Jadi bukan terjadi satu kali, tetapi selama kita beroperasi di tambang bawah tanah itu terjadi karyawan yang terpapar dengan lumpur basah dan kemudian meninggal di tambang. Nah, dengan kondisi ini kita kemudian mengkonversi peralatan-peralatan produksi yang langsung berkaitan dengan risiko itu ke sistem remote atau kendali jarak jauh. Sehingga kita bisa keluarkan orangnya, kalaupun alatnya yang tertimbun ya sudah alatnya saja yang tertimbun, bukan orangnya juga. Oh, oke. Aku nggak percaya kalau nggak lihat langsung. Pak Hengki bisa nggak temenin Nitya untuk lihat langsung gimana sih area remote-nya itu, apa yang dilakukan? Saya ngebayanginnya soalnya kayak keren gitu kan, bener-bener yang semua pakai joystick dan lain-lain gitu. Apakah sekeren yang saya bayangkan dan seberapa jauh efisiensinya? Karena tadi Pak Hengki berharap ini bisa mengurangi resiko-resiko fatality, pastinya kenyamanan dan keamanan dari para pekerja juga. Kita boleh dong aku diajak ke areanya, jauh nggak dari sini? Well, sekitar 5 km sampai 7 km ya, mungkin sekitar 15-20 menit lah. Tapi kita akan ke sana loh. Kita akan lihat lokasi remote sistem kita, kendali jarak jauh kita untuk peralatan produksi. Oke, let's go, Pak. Gimana ya? Ayo. Belokannya kemana nih belokannya nih? Kita belok ke kiri, kemudian kita keluar. Belok kiri ke kanan kiri. Setidaknya bisa apa ya? Dari segi gaji, dari segi penghasilan. Jadi ya banyak hal ya yang boleh didapatkan dari bekerja di tempat sini. Permisi. Kita gangguin boleh nih ya? Boleh, silakan. Mbak, siapa namanya? Angel Clara. Angel, oke. Mbak Angel, ini keren banget itu kalau boleh aku pinjam jempolnya Pak. Keren banget, nggak terbayang sama aku bahwa perempuan kemudian bisa berpartisipasi sejauh ini ya. Tapi boleh nggak sih Mbak, aku dijelasin dulu ini apa yang lagi dikerjain? Ini lagi ngapain joysticknya? Kenapa ini layarnya apa aja gitu? Oke. Ini kita marking menggunakan sistem remote. Dan ini gambar loadernya yang berada di dalam. Loader itu berarti alat yang digunakan, alat untuk mengambil material. Jadi ini posisinya alatnya, dan dari sini kita bisa lihat ini drop point yang di order. Jadi kita ambilnya yang di sini. Hijau-hijau ini adalah titik-titik di mana harus diambil. Iya, ini drop point yang memiliki order. Jadi kita pergi ke drop point 38 shot.
Dan ini semua hanya digerakkan jarak jauh ya? Ini dilakukan dalam kendali jarak jauh. Jadi alatnya itu ada sekitar 7 kilo di dalam tanah. Di tempat yang tadi kita sempat pergi itu, disitulah alat produksi kita berada. Kemudian itu dioperasikan dari konsol sini, dihubungkan dengan yang namanya fiber optik. Nah, jadi kita mengoperasikan alat ini untuk mengambil material tambang sesuai dengan yang direncanakan oleh bagian perencanaan. Susah nggak sih, Mbak Angel? Ya, awalnya susah, tapi lama-kelamaan sudah terbiasa. Ini udah mau humble bragging. Awalnya susah, tapi sekarang udah gampang gitu ya. Merem juga bisa, tapi tidak juga. Tidak bisa. Jadi ini sedikit tambahan bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa ore body kita itu basah, ya. Karena tadi kan kita bicara mengenai jumlah galon per menit yang keluar dari tambang bawah tanah. Ore body kita kalau kita lihat, ini sudah mulai basah, ya. Dan kalau sudah basah itu, pada suatu titik tertentu, kalau sudah encer sekali, dia akan meluncur sendiri. Makanya itulah yang membuat, karena alasan keselamatan kerja, kita betul. Jadi kita mentransisikan pengoperasian loader atau alat angkut atau alat angkut material tambang ini dengan menggunakan sistem remote. Ini diopernya akan kemana? Akan ke, aku kan sempat ke area yang crusher itu ya? Itu akan kemudian dioper ke situ? Betul. Jadi nanti dari draw point atau titik penarikan yang ada diambil, kemudian dibuang ke orpas. Dari situ ditampung oleh trek dan didamping ke crusher. Meskipun Mbak Angel udah kelihatannya santai banget nih, gitu kan, udah kayak set gitu kan ya. Tapi apa yang paling sulit gitu, ketika menjadi operator loader ini? Ya, yang sulit itu kita harus fokus ya. Maksudnya kita lihat ini kayak gampang saja runningnya, tapi tetap harus fokus dalam bekerja. Karena yang bekerja di sini bukan hanya kita sendiri, tapi ada juga teman-teman kita yang berada di dalam yang membantu kita. Jadi setidaknya kita harus fokus sehingga alat terjaga, tidak ada kerusakan-kerusakan. Jadi kita pun enak runningnya. Ini kelihatan banget jawabnya pun tetap pelan karena tetap mengerjakan tugas. Aku gangguin soal dari tadi ya. Berapa lama sih kalau misalnya satu sesi kan shiftnya kan 12 jam kan? Tapi berapa lama duduk di sini? Karena kan konsentrasi kan kalau duduk lama-lama juga pegel ya nggak sih? Iya juga sih. Ya kalau misalnya kita kan kerjanya 12 jam, tapi kalau misalnya di saat mungkin ya konsentrasi hilang kah atau capek ya, kita tinggal cari teman buat gantikan, istirahat sejenak baru ganti lagi. Oh berarti nggak boleh berhenti ya? Tetap harus. Iya tetap running full. Harus jalan gitu ya? Harus jalan terus. Jadi kenapa kita menerapkan sistem otomasi ini juga salah satunya untuk yang tadi saya sampaikan, efisiensi dan meningkatkan produktivitas kegiatan produksi. Kalau di sistem MindJam ini kan pergantiannya di konsol, jadi tidak ada waktu tunda yang terlalu banyak dalam kegiatan produksi yang dilakukan. Ini paling efektivitasnya itu kalau saya bilang mungkin 80-an persen, 90-an persen gitu. Jadi waktu yang terbuang tuh dalam satu hari paling itu cuma sekitar 30 menit sampai maksimum 1 jam aja untuk makan, untuk ganti shift dan lain sebagainya. Tapi selama sekitar 10-11 jam itu full kegiatan produksi dilakukan. Makanya ada berapa operator, Pak? Di sini itu kita ada punya, jadi kalau di tambang GBC itu ada sekitar 6 atau 7 panel yang basah. Dan masing-masing panel itu kita menempatkan satu operator untuk mengoperasikan loader seperti ini. Nah, tapi kalau ada juga yang kita tempatkan misalnya 2 loader dalam satu panel, jadi bisa double operator yang ada. Kadang-kadang kita butuh sekitar 12 operator loader untuk mengoperasikan MindJam seperti ini. Berarti sebenarnya otomatisasi ini udah sekitar 70-80% kalau paper? Kalau di kita ya bergantung dengan transisi dari tingkat kebasahan dari kita punya badan biji. Kalau dia masih kering kita akan gunakan manual dulu. Tapi kalau sudah mulai basah kita akan mentransferkan kegiatan operasi dari manual ke remote. Seperti itu. Jadi untuk saat ini karena badan bijinya sudah basah kita harus lakukan remote untuk keselamatan kerja dari karyawan kita. Nah, sama juga dengan pengoperasian rock breaker, pengoperasian shoot itu pun juga kita lakukan dengan sistem jarak jauh. Mbak Ju udah berapa lama berarti di posisi ini sebagai operator MindJam? Saya jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun. Iya. Jalan 5 tahun dan rencananya akan terus akan terus stay ya. Itu kenapa? Apa yang Mbak Ju suka dari profesi ini, dari segala teknologi ini gitu kan? Ini kan suatu
suatu langkah yang keren banget. Saya nggak tahu deh kalau misalnya di tambang lain apakah juga sudah sejauh ini gitu kan otomatisasinya. Mbak Angel, apa yang Mbak Angel paling suka dari profesi ini? Ini kan pengalaman pertama buat saya. Jadinya gimana ya, bersyukur sekali, bangga sekali boleh menjadi bagian pengalaman dari tempat ini. Ya, pengalaman yang baru tidak bisa didapatkan di tempat lain. Betul. Jadi ya lewat sini juga saya bisa, ya setidaknya bisa apa ya, dari segi gaji, dari segi penghasilan. Jadi ya banyak hal ya yang boleh didapatkan dari bekerja di tempat sini, gitu. Dan aku senangnya kenapa tadi langsung melihat, ini nggak cuma Mbak Angel, tapi di sebelah sana juga ada operator perempuan. Berapa persen sebenarnya kalau pekerja perempuan di Freeport? Kalau kita lihat di tambang bawah tanah sendiri, pekerja perempuan itu lebih banyak di remote operasi kita, ya, di mine jam dan kemudian di rock breaker ataupun di remote shoot, juga di pekerjaan engineering maupun pekerjaan administrasi. Saya sih boleh sampai katakan mungkin sekitar hampir kita itu ada 50-an sampai 100-an karyawan wanita yang bekerja di tambang bawah tanah. Itu belum dihitung dengan karyawan-karyawan wanita di divisi-divisi lain. It's a good start, yang mengingat bahwa ini adalah ranahnya pekerja pria ya biasanya. Tapi kan harapan ini aku sebagai perempuan, dan aku yakin pasti banyak perempuan-perempuan lain yang kemudian punya keinginan yang sama. Permasalahannya kan kemudian ada skillnya gitu. Seberapa besar Freeport kasih porsi itu? Jadi Freeport itu pada prinsipnya kita menganut sistem kesamaan dan kesetaraan gender lah dalam kegiatan operasi kita. Jadi boleh turun ke bawah dong. Mbak Angel pengen nggak nyobain turun ke bawah? Ya sesekali pengen. Harusnya bisa. Jadi kita itu memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan wanita kita maupun juga karyawan pria ya untuk bekerja di operasi tambang bawah tanah. Sistem yang kita terapkan, kompetensi improvement, kemudian pelatihan itu kita berikan sama. Karena kita berharap bahwa dengan kesetaraan gender yang kita selalu ingin untuk fokus dan sukseskan itu di perusahaan kita, tentunya akan memberikan nilai tambah ya positif bagi perusahaan, memberikan keuntungan yang maksimal, tetapi juga melatih sebanyak mungkin tenaga kerja profesional yang kompeten di bidangnya, terutama di bidang tambang, untuk berkiprah di PT Freeport Indonesia maupun juga berkiprah di perusahaan penambangan yang lain. Karena saya yakin kalau misalnya semakin banyak kemudian talenta lokal yang capable dengan apapun itu teknologi yang baru ada, saya kan yakin setelah ini pasti masih banyak lagi inovasi-inovasinya. Itu akan semakin keren, modalnya akan semakin bertambah juga, jadi efisiensinya dan efektivitas tadi juga akan semakin bertambah gitu ya Pak. Benar. Oke, berarti tinggal tunggu aturan aja nih Mbak Angel, apakah akan ada kesempatan untuk ke bawah atau mungkin malah mengoperate teknologi yang jauh lebih keren lagi gitu. Karena kan kita ada rencana untuk membuka kompleks baru ya Pak? Ya, jadi kita saat ini itu dalam proses untuk mengembangkan tambang bawah tanah yang baru, tambang bawah tanah Kucing Liar, dan kemudian di Pemelset kita ekspansi di Pemelset lebih besar lagi. Jadi saya percaya bahwa dengan opportunity ekspansi tambang bawah tanah itu akan menciptakan banyak kesempatan kerja bagi putra-putri Indonesia untuk berkiprah dan berkarir di operasi penambangan kita. Dan di sini juga karena kita menggunakan otomisasi sistem, ya banyak teknologi-teknologi tambang yang kita gunakan di sini, dan mereka punya kesempatan untuk bisa terekspos di situ. Otomatis akan membuat mereka paham dalam hal teknologi dan bisa bersaing dengan tenaga kerja yang ada dari luar. Ini pengalaman yang sangat mahal, dan saya ikutan bangga ketika putra-putri Indonesia, khususnya putri Indonesia bisa dapatkan pengalaman ini. Angel, makasih ya. Maafin ya, aku ganggu ya. Tidak apa-apa, Mbak. Penuh loh, tetap tangan gerak. Satu hal. Bermanual aja nggak bisa. Satu hal nih, mereka memang harus fokus karena setiap kali dia menggerakkan tombol di sini, itu alatnya bergerak di dalam sekian derajat misalnya seperti itu. Kalau dia tidak fokus, dia akan tabrak ke kiri atau ke kanan. Akhirnya alat rusak seperti yang tadi disampaikan oleh Angel ya. Seperti itu. Tentu ada tantangan sendiri. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja kembali. Pak Hengki, terima kasih banyak. Nitya senang sekali bisa ditemenin sama Pak Hengki untuk kita ngobrol banyak. Terakhir kalau gitu Pak Hengki, harapan personal Pak Hengki sendiri setelah 20 tahun gitu kan, apa yang Pak Hengki masih nantikan dari pengembangan Freeport? Yang pertama adalah saya ingin Freeport ini tetap beroperasi dengan semaksimal mungkin ya,
kemudian kita mengadopsi teknologi dan kemudian ilmu pengetahuan yang terbaru untuk memastikan bisnis kita ini bisa berjalan dengan baik dan sustain dalam waktu yang sangat lama gitu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa keberadaan PT Freeport Indonesia di tanah Papua ini memberikan dampak yang positif ya. Pertama bagi Kabupaten Mimika, bagi pemerintah daerah Provinsi Papua, bagi orang Papua seperti saya juga untuk bekerja di tambang ini dengan teknologi yang maju itu kita ingin mempertahankan ini untuk generasi-generasi selanjutnya. Karena kita mendapatkan benefit ekonomi dari perusahaan ini, tapi juga ada transfer of knowledge yang terjadi dari operasi ini kepada tenaga kerja kita. Jadi saya pikir bahwa Freeport ini multi-efek poin dari operasi ini itu sangat banyak dan memberikan benefit yang sangat besar untuk kemajuan Papua maupun juga kemajuan bangsa dan negara kita. Alright, kalau gitu aku akan berhenti mengganggu Pak Hengki karena harus kerja lagi. Tapi nanti masih akan ngobrol-ngobrol sama Pak Tony. Kita akan bahas lebih banyak soal apa kira-kira di usia di ulang tahun yang ke-55 ini biasanya kan dikasih kado, menerima kado yang ulang tahun gitu. Karena ini kira-kira tahun ini bisa nggak Freeport memberikan kado apa untuk Indonesia? Terus saja dah masih di waktu. Thank you Pak. Thank you Nit. Ya itulah, jadi banyak juga program yang dilakukan. Ya, program yang dilakukan dalam rangka quality of life, yaitu kegotong royongan satu sama lain, kehidupan beragama juga di sini dijaga, toleransi beragama sangat tinggi di sini. Dan karyawan kita tuh dari seluruh Indonesia. Kalau tadi Nitya sudah langsung ke tambang bawah tanah, nah sekarang kembali ke atas menikmati udara sejuknya. Dan siapa lagi kalau bukan Presiden PT Freeport Indonesia, Pak Tony Wenas. Pak Tony, this is my second time, I love it. Saya suka banget udaranya, saya juga suka sekali. Tembagapura tuh memang ini ya spesial sekali ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang masih belum benar-benar terbayang. Tembagapura itu kota yang seperti apa sih Pak? Tembagapura itu kota tembaga. Makanya namanya Tembagapura, karena tambangnya tambang tembaga. Banyak orang bilang ini tambang Freeport itu tambang emas. Kita tambang tembaga yang hasilnya adalah konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak. Kayak namanya Tembagapura. Kalau tambangnya tambang emas namanya Emaspura. Emaspura. Bisa dilihat juga bahwa aku pernah baca satu berita jurnalis luar negeri bilang bahwa this is a very exclusive city. Karena begitu tertata rapi, begitu punya kultur sendiri gitu. Tapi boleh kita bahas dari posisinya dulu deh. Ini kan benar-benar ribuan meter di atas permukaan laut. Itu saja sudah membuat orang kangen untuk kembali lagi ke sini. Jadi Tembagapura tuh di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau suhunya tuh mungkin udah sekitar, kalau malam bisa sampai 10 derajat, 10 sampai 15 gitu. Kalau siang average-nya mungkin sekitar 20-an, tapi kan kabut matahari bersinar di sini jarang sekali, cuman pagi aja biasanya, habis itu udah kabut terlihatnya. Turun gitu ya. Udah kabut. Hujan rintik-rintik gitu ya. Di sini musimnya cuma ada dua, musim hujan sama musim hujan lebat. Musim hujan lebat. Tetap hujan tapi kategorinya aja intensitasnya ya. Iya. Tapi kan di sini pekerja yang ada di sini kan total kan sebenarnya ada 28.000 ya. 28.000 keseluruhan karyawan kita dengan kontraktor, yang di Kuala Kencana ada sekitar 5.000. Yang ada di sini ada Tembagapura ada berapa? 22.000 yang ada di Tembagapura dan juga di Rich Camp. Oke. Dan semuanya terbesar rata-rata memang di sini. Ini kita berada di ibaratnya tengah-tengah ya. Berada di area-area pusat gitu ya. Karena iya, ada Rich Camp di atas. Di Tembagapura main office-nya cuma jarak 50 meter dari sini kira-kira. Tinggal jalan kaki. Iya, main office-nya. Dan tentu sisanya ada shopping center di sini. Ada lapangan yang ada lapangan sepak bola, ada sport hall, ada kolam berenang. Jadi fasilitasnya lengkap, dan di Rich Camp itu juga ada karaoke, di situ ada bioskop. Jadi buat quality of life dari karyawan-karyawan kita. Jadi mereka juga merasa betah di sini karena hiburan yang cukup, dan tentu saja dengan fasilitas wifi dan signal. Penting ya, kan dikit-dikit harus hashtag gitu kan ya, touchdown lagi di sini gitu. Tapi yang Nitya senang juga karena melihat ada beberapa yang mungkin masih muda,
Jadi mereka punya, atau berharap experience yang lebih. Sore-sore lari di lapangan, gitu kan? Iya, Juga untuk tetap komunitas sehat. lari di sini lumayan banyak, Oh, dan ya? mereka lari bukan di terrain yang datar ya. Terrainnya Pas-pasan kan loh, di sini padahal aku. naik turun gunung semuanya. Dan kalau kita apalagi ke tambang ya, tambang terbuka Yang Grasberg itu ada di Grasberg. 4.200 meter. Tensing nggak boleh udah tinggi tipis ya? banget. Tensing Oksigen nggak udah boleh. tipis banget. Jadi kalau ngetes saturasi pada saat di situ, saturasi itu cuma 60-70 barangkali. Berarti Tapi harus itulah chill. tantangan lainnya dari karyawan yang bekerja di PT Freeport, terutama yang di Grasberg. Kalau misalnya di Grasberg kita melihat juga banyak aktivitas pertambangan, tapi kita lihat juga bagaimana safety atau kenyamanan para pekerja ini juga menjadi hal yang utama. Selain fasilitas, apa yang diberikan untuk memastikan bahwa pekerja yang fokus tinggal yang bekerja di Tembagapura ini akhirnya memiliki nggak cuma dunia pekerjaan aja Pak, tapi a bit slice of life. Ya itulah, jadi banyak juga program yang dilakukan. Program yang dilakukan dalam rangka quality of life, yaitu kegotong royongan satu sama lain, kehidupan beragama Community, juga ya? di sini dijaga, toleransi beragama sangat tinggi di sini. Dan karyawan kita tuh dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Dominasinya atau mayoritasnya memang dari Papua. Ya. Lebih dari 40% itu dari asli Papua. Dan sisanya ya berbagai macam suku ada di sini, mau dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara tentu saja juga. Pastinya harus Dari ada. NTT dan dari Sulawesi Selatan banyak, hampir semuanya ada di sini, dan ini jadi semacam melting Pot ya. Jadi miniatur Indonesia mini kayaknya semua di Iya. sini membuat satu culture sendiri ya, kebudayaan sendiri. Dan sendiri yang gitu. kalau ditanya ke karyawan kita juga ada suatu hal yang selalu berkesan untuk mereka adalah di sini yang namanya budaya antri itu udah dari puluhan tahun yang lalu. Kalau kamu ke mess hall atau apa, budaya antrinya betul-betul tertib. Itu nggak ada yang ngawasin harus antri, nggak ada. Memang sudah begitu, dengan sendirinya. Mau naik bus juga budaya antrinya. Dan apalagi dalam COVID ini ya, situasi COVID ya, yang namanya jaga jarak juga betul-betul jaga jarak. Iya. Seperti yang kita lakukan sekarang ya, saya sampai lupa. Kalau protokol kesehatan itu kita semua sudah di sini melakukan antigen. Jadi bagaimana kalau kita melegakan diri, kita boleh buka masker? Boleh. Karena sudah sama-sama antigen ya Sudah, Pak ya, hasilnya prokesnya alhamdulillah sudah. sehat, prokesnya sudah, dan itu dilakukan sama seluruh pekerja yang tinggal di Tembagapura. Kita ingat Pak Tony cerita saat-saat yang paling sulit ketika sampai harus lockdown. Iya. Saat itu ya, demi Harus isolasi Tembagapura, Demi nggak boleh memastikan. keluar, nggak boleh masuk. Saya pun nggak boleh kesini, nggak boleh ya, dilarang nggak boleh. Karena memang khawatirnya membawa sesuatu. Jadi memang betul-betul diisolasi selama 4 bulan. Padahal ada karyawan yang istrinya bekerja di sini, suaminya bekerja di lowland, itu mereka harus Iya. sampai terpisah ya. Tetap itu namanya memang kebijakan seperti itu dan diterapkan, dan itulah apresiasi saya buat seluruh karyawan yang ada di sini yang rela gitu loh untuk Demi. terisolasi selama lebih dari 4 bulan. Rindu terobati setelah 4 bulan, akhirnya ketemu lagi. Tapi kan sekarang vaksin booster sudah dipercepat, Sudah, dijauh kita teruskan. Aku tahu Pak, Tony paling galak soal itu. 90%, udah lebih dari 90%, dan booster juga udah mulai. Dan ya semoga lancar lah, dan angka COVID sekarang memang turun drastis sekali. Ya, walaupun variasi mutasi virusnya masih ada, tapi ya harapannya sih semua kembali normal ya Pak ya. Iya. Secepatnya lagi. Apalagi ini kan ulang tahun ke-55. Ulang tahun ke-55. Ada banyak kemudian yang diberikan juga untuk sesama. Saya ingat tahun lalu ya, kalau nggak salah nih, karyawan yang makan di Mas Hall itu disajikan langsung makanan yang khusus oleh Pak Tony, iya kan? Saya dan beberapa anggota direksi lainnya memang sengaja datang ke Mess Hall untuk melayani karyawan-karyawan. Apresiasi kami. Spesial khusus ya. Tahun ini kita akan melakukan akan ke tambang bawah tanah untuk greeting, meet and greet dengan karyawan di tambang bawah tanah, dan juga akan ada konser musik kecil-kecilan di situ. Kalau Pak Tony pasti selalu ada konser musiknya nih. Lagu apa? Belum pernah ada kan konser musik di underground di kedalaman 1.700 meter, dan
besok kita akan lakukan itu. Akan lakukan itu Dan ya. kemungkinan akan dicatat dalam rekor Atau muri. Nice. Jadi tidak hanya hiburan, tapi juga ala Freeport, ala Tembagapura banget Ala gitu kan ya. Tembagapura. Gak ada yang bisa melakukan itu kalau gak di Tembagapura. Aduh, kebayang serunya. Nyumbang lagu dong pasti. Nyumbang lagu ya nanti kita lihat aja. Pasti kita lihat nanti. Nanti orang bosan lagi dengerin saya nyanyi. Katanya mentang-mentang presidennya terus mau nyanyi terus. Oh enggak lah, yang namanya kan kita menghidupkan suasana. Kita masih akan ngobrol soal kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, pada kehidupan yang ada, khususnya di Tembagapura. Tempat kita berada di sini menikmati sore yang luar biasa. Hujan sih sudah mulai rintik, sudah mulai agak-agak suasananya semakin mendukung ya. Habis ini kita akan kembali. Antara Freeport dengan pemerintah, kemitraannya itu berjalan dengan sangat baik sekali. Masyarakat bisa tetap melanjutkan kehidupannya dengan ada perputaran ekonomi yang tidak menggantungkan diri pada Freeport. Usia 55 tuh kalau manusia itu lagi wise-wise-nya, ya kan? Berarti saya udah lebih dari wise dong. More than wise, berarti udah Yoda ceritanya ya, udah wise. Karena udah lebih dari 55. Yang penting kan spirit Pak, semangat ya kan? Itu yang nggak boleh dibatasi dengan angka gitu. Tapi kan 55 itu biasanya sudah mapan gitu kan. Wah, sudah tahu apa yang diinginkan biasanya gitu. Dan Kalau berkontribusi di untuk sesama. Freeport itu 55 usia pensiun. jadi justru malah ini ya nuansanya malah dadah-dadah gitu ya. Ini lagi semangat-semangatnya lah. Aku nggak percaya kalau 55 pensiun abis itu selesai. Enggak, aku pasti percaya semangatnya justru malah masih ada. Tapi ya 55 tahun memang buat PT FI adalah suatu angka yang double five, gitu kan? Lebih dari 5 dekade. Dan juga di saat ini sudah 51% dimiliki oleh Indonesia. Dan itu kan kemenangan yang luar biasa Iya, untuk kita. jadi dan terbukti bahwa partnership kami dengan pemerintah, antara Freeport dengan pemerintah, kemitraannya itu berjalan dengan sangat baik sekali. Terus? Buktinya kontribusi kita makin besar buat pemerintah, buat negara, buat masyarakat, dan juga produksi bisa dicapai sesuai target. Bahkan ketika Dan pandemi ya? ramp up dari underground mine itu bisa juga dicapai sesuai target. Dan tahun ini kita bisa mencapai 100% dari kapasitas operasional tambang bawah tanah. Jadi 55 tahun ini merupakan satu milestone. Makanya kami akan merayakan dengan yang lebih meriah gitu, untuk 55 tahun ini. So itu kira-kira 55 tahun artinya bagi PT FI sekarang. Dan aku percaya bahwa yang terpenting selalu adalah the people, orang-orangnya, The people. pekerjanya gitu Yeah. kan. Karena ya People adalah our main asset. Aset utama kami adalah the people, the karyawan. kita beberapa kali bicara soal bagaimana mengembangkan itu, ya kan? Bagaimana kemudian mengembangkan sumber daya manusianya, dan edukasi kayaknya jadi kunci utama ya Pak ya. Itu yang harus Ya, tentu mau nggak mau saja. harus lewat situ gitu ya. Jadi edukasi adalah hal yang sangat penting, bukan satu-satunya yang penting, tapi juga sangat penting. Edukasi formal, edukasi non formal, edukasi di dalam bentuk-bentuk yang lain juga penting, tidak kalah pentingnya. Untuk edukasi formal, kita memang terus melakukan, bukan hanya mencoba melatih karyawan yang sudah ada, tapi juga kita berusaha melatih yang belum jadi karyawan, supaya mereka siap bekerja. Kita ada Institut Pertambangan Nemangkawi yang semacam BLK lah, Balai Latihan Kerja, yang mempersiapkan anak-anak muda ini untuk menjadi skilled worker, tenaga kerja terampil. Dan itu sudah hampir 4.000, yang lebih dari 90% tuh dari asli Papua yang ikut program itu. Dan 2.700 sekian itu sudah diterima bekerja di PT FI, sisanya bekerja di tempat lain. Dan ini adalah salah satu bagian dari pendidikan atau pelatihan yang kita lakukan untuk supaya anak-anak Papua ini bisa lebih catch up dengan, bersaing dengan dari provinsi-provinsi lain. Belum termasuk beasiswa yang kita berikan yang udah lebih dari 12.000 beasiswa untuk anak-anak Papua yang berprestasi, dan juga
Ada 6 asrama yang kita kelola. Ada juga satu, udah pernah lihat belum di Timika? Belum, Bang. Sekolah Taruna Papua. It's the first boarding school in Papua. Oke, abis ini. Coba sini, abis ini kita Ya, lihat langsung. itu dari mulai SD kita bina mereka dengan disiplin dan feeding makanannya juga dijaga sedemikian Gizi, ya? rupa sehingga mereka tidak hanya tumbuh pintar tapi juga sehat kedepannya dengan gizi yang lebih dari cukup. Maksudnya untuk anak-anak atau anak-anak remaja ini kan perlu sekali ya. Iya, pasti. Dan itu antara lain yang kita lakukan. Betapa pentingnya pendidikan itu bukan hanya buat PTFI tapi buat masyarakat. Iya, sekitar artinya begitu kan. Mereka juga punya kesempatan yang sama. Terbaru, Niti harus konfirmasi. Ini sempat tanda tangan dengan Universitas Cendrawasih, betul? Iya, Ini akan ada apa nih? Biasanya kan hubungannya kalau tadi kan pusat pelatihan. Berarti ini kan ada pusat pengembangan juga. Lebih ke Iya, jadi ini akan dibangun. Kita udah tanda tangan perjanjian dengan Uncen. Kita akan bangunkan satu gedung yang namanya Gedung Freeport Indonesia untuk Sains dan Kemitraan di Jayapura, di lokasi Universitas Cendrawasih. Dan ini juga bagian dari kita untuk mengimplementasikan apa yang kita harapkan terjadi supaya lebih banyak lagi yang bisa dididik di situ dengan pendidikan yang lebih advance. Memang kalau dilihat fokusnya adalah sains dan kemitraan, itu juga sesuai dengan yang apa yang menjadi value ya? Value yaitu bahwa kita menerapkan sains dalam pengelolaan tambang kita, seperti contohnya tambang-tambang alat-alat berat itu dikelola atau dikendalikan secara remote dari jarak 7-10 km. Tadi aku lihat langsung di ruangannya. Yang di operatornya 50% itu wanita, masih muda-muda semuanya di dalam ruangan yang sejuk, tidak berdebu dan tidak berbahaya. Mereka mengoperasikan jarak jauh. Itu semuanya bagian dari sains yang kita terapkan dalam pengelolaan tambang kita. Dan kemitraan, of course lah, kita selalu ingin bermitra. Saat ini kita bermitra dengan pemerintah. Dan sudah dari awal kita juga bermitra dengan pemerintah daerah, Kabupaten Mimika, dan juga pemerintah Provinsi Papua, dan juga stakeholders lain. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita harapkan agar Uncen bisa lebih berperan lagi. Kenapa? Karena kita sebagai industri, ini kan kita berharap ada talent-talent yang muncul dari mana? Dari universitas kan? Betul. Mereka yang menghasilkan mahasiswa atau lulusan yang qualified dan kita menggunakan. Jadi itu adalah kerjasama yang paling pas. Nice. So last but not least Pak, lagi-lagi ulang tahun 55, it's a secret number gitu kan ya. Angka yang sangat penting kalau kita melihat 2041 tetap menjadi goalnya. That's the plan gitu kan ya. Apa harapan pribadi Pak Tony melihat community di sini, melihat masyarakat di sini? Apa harapan pribadi Bapak untuk melihat setelah 2041, kita kan pasti pengen melihat masyarakat yang tetap memiliki banyak hal untuk dikembangkan gitu kan. Mungkin pertama ya karena potensinya masih ada setelah 2041, ya biarkan Freeport melanjutkan setelah 2041 supaya masyarakat itu bisa lebih menikmati lagi gitu ya, sama-sama Tapi gitu kalau ya. ataupun tidak juga bahwa gini, di tahun 2005 LPM UI itu membuat studi mengenai manfaat ekonomi dari PT Freeport Indonesia. Pada saat itu kontribusi PT FI terhadap pembentukan PDRB atau produk domestik regional bruto itu untuk Kabupaten Mimika itu 90% lebih. Jadi kalau nggak ada PT FI, Mimika nih ibaratnya selesai. Rodanya kemudian tidak bergerak 3-4 tahun yang lalu dilakukan studi yang sama lagi, itu udah turun ketergantungannya ke sekitar 60%. Nah jadi kan berarti kan ini sudah ada ekonomi lain yang muncul di Kabupaten Mimika, yaitu ekonomi lain yang muncul antara lain dari program-program yang kita lakukan untuk masyarakat, penciptaan UMKM yang sudah menghasilkan revenue lebih dari 280 miliar dan lain sebagainya. Ini berarti membuahkan hasil kan. Indeks pembangunan manusia di Mimika juga meningkat. Benar-benar pemberdayaan SDM ya. Lebih tinggi di atas IPM nasional, dan
tentu saja harapannya adalah bahwa dengan program-program kita yang kira-kira jumlahnya atau kalau dari nilai uangnya lebih dari 1 triliun setiap tahun sampai 2041, itu akan bisa mengurangi ketergantungan terhadap Freeport. Dan harapannya setelah Freeport tidak beroperasi lagi setelah 2041, masyarakat bisa tetap melanjutkan kehidupannya dengan ada perputaran ekonomi yang tidak menggantungkan diri pada Freeport. I like it. Jadi sekarang masih bisa bertumbuh kembang bersama-sama. Tentu saja, itu our tagline. Kita harus dimaksimalkan. tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, dan bahwa tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah masyarakat yang gagal. That's true. That's true. If we want to be success, if we want to prevail, they will have to prevail too. Selalu bersama-sama. Seperti tadi yang Nitya bilang, bahwa satu hal yang tidak bisa terlupakan dari Tembagapura adalah community-nya. Iya. Ketika datang di sini melihat bagaimana kemudian semuanya, apalagi lagi bulan puasa ya, berburu takjil sama-sama gitu kan, nyobain bagaimana ibu-ibu yang ada di sini kemudian memberikan kehangatan di bulan Ramadan. Dan di sini gitu komunitas yang dari Tembagapura itu begitu sudah selesai, sudah pensiun, komunitas itu tetap ya? jalan, tetap saling berkomunikasi terus. Dan ada komunitas yang tetap, yang ke saya juga tetap menjaga hubungan dengan mereka, para alumni Freeport. Jadi legasinya tetap ada. Iya. Yang kemudian membawa anak-anaknya ke sini juga legasinya itu tetap dan yang ada. udah generasi kedua di sini banyak. Yang generasi ketiga pun sudah ada. Jadi udah 3 generasi mereka kerja di PT Freeport Indonesia. Oke, jadi selamat ulang tahun sekali lagi kalau begitu, usia 55 yang Nitya senang karena bisa melihat tidak hanya berkontribusi untuk Indonesia, tapi secara spesifik jantungnya, masyarakatnya ini yang kemudian ikutan berbahagia, ikutan kemudian merayakan benar-benar di usia yang ke-55 tahun lagi ini. Terima kasih Pak Tony sudah menemani Nitya ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan habis ini masih bisa explore lagi Tembagapura, karena meskipun masih jalan-jalannya santai, tapi ada banyak hal yang untuk dilihat, ada banyak cerita untuk dibawa pulang. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Amin. Pandemi Salam sehat segera untuk semuanya, pandemi berlalu, segera berakhir dan Indonesia maju. Tunggu untuk mencapai bersama. Indonesia Emas 2045 nanti. That's true, itu that's akan true. bisa lebih cepat tercapai. Itu goalnya ya. Jadi kita harus tunggu bersama, pastinya Harus itu tunggu bersama. menjadi main goal kita. Oke, terima kasih sekali lagi karena sudah ngobrol-ngobrol sama Nitya. Ini spesial, ngopinya langsung di Tembagapura, ngobrol pintarnya langsung di Tembagapura. Semangatnya ini yang harus kita bawa pulang. Terima kasih, sampai jumpa. Kita pakai ini lagi, Pak. Karena sudah selesai.